stimulus untuk pemulihan ekonomi subsektor film ini kan nilainya di atas 500 miliar. Ini juga mulai orang nanya nih, yang kelebihannya 500 miliar dikurangi 60, 15 plus 80 sekian itu kemana? Untuk itu kali, untuk yang produksi besok, yang ada praproduksi sekarang. Nah, makanya produksinya tadi kan Anda nanya dengan asumsi waktu yang pertanggungjawabannya sampai sekitar 20 Desember itu apakah sempat ngejar. Nah, logikanya untuk tahun ini itu menjadi nggak masuk akal kalau dipaksain ada produksi, kecuali tahun depan gitu ya. Ya, makanya kan praproduksi. Tetapi praproduksi ini sendiri pun kalau saya mendengar, menyimak, itu juga menjadi pro kontra. Dari Pusat Perfilman Haji Usman Ismail, inilah Kronik Film Sinematek, tempat kita melihat Indonesia dan merawat ingatan, di mana bisa kita temukan kesaksian tanpa bohong. Kamera, action! Ya, gimana? Ada kabar apa Anda bawa ke sini? 2 hari yang lalu itu pengumuman pen perfilman tentang bantuan biaya praproduksi yang 800 juta per judul. 850 maksimal. Ya, itu sudah diumumkan dari sekian puluh judul. Saya nggak hafal satu-satu. Tapi saya mendengar bahwa ini bergulir menjadi sesuatu yang menjadi pembicaraan hangat di kalangan orang film di masyarakat. Ya, sebenarnya kan dari awal memang ini sesuatu yang hangat, bahkan bisa disebut bola panas kan. Ketika kita mulai adanya stimulus ini, waktu itu diusulkan oleh stakeholder 20, BPI termasuk di dalamnya, lalu disetujuin, lalu ada isu muncul 11 perusahaan yang akan mendapatkan ini, lalu berkembang menjadi 14, lalu sering kita bicarakan, lalu kemudian berpindah dari Pokja PFN, yang kemudian tetap PFN jadi Pokja, lalu kemudian menjadi Kemenparekraf yang menangani, kan begitu, dengan 8 kurator. Iya, sebelum itu kan saya kebetulan Kronik Film sempat wawancara juga dengan Menteri, lalu terjadi perubahan-perubahan yang semula skemanya adalah skema promosi, produksi, dan subsidi tiket, lalu berubah menjadi promosi, produksi film pendek, dan kemudian lisensi, yang kemudian sekarang menjadi produksi. Nah, ini memang sebelumnya memang hangat, memang panas bahkan. Nah, sekarang kalau kemudian ini kalau nggak salah kan yang praproduksi ini kan bagian terakhir dari 3 skema gitu ya. Nah, karena ini bagian terakhir, rupanya ya biasa kan kalau kita masak itu yang bagian ujungnya kan yang paling mendidih. Nah, ini kayaknya mendidih. Karena siap matangnya di situ ya. Nah, kira-kira kan gitu. Ya, jadi memang saya dari pertama itu kan selalu concern masalah waktu. Masalah jadwal. Ini sekarang tanggal 20-an. Ya. Kemudian pertanggungjawaban anggaran itu kan kalau tidak salah terakhir itu kan 20 Desember. Iya kan? Apakah 1 bulan itu untuk merencanakan persiapan sebuah produksi itu bisa memenuhi 4 kriteria yang diajukan, seperti story development, kemudian storyboard development, kemudian yang hunting lokasi, kemudian workshop, ini yang praproduksi. Ini bagaimana? Ya, kalau soal itu sih gini, misalnya yang promosi film kan, sekarang kan begitu itu diumumkan, saya nggak tahu sudah cair atau belum, tapi kan begitu diumumkan, ketahuan perusahaan ini 22 ya, perusahaan yang dapat itu kemudian mulai kan muncul promosi kan, ada sekian pertemuan, saya lihat di billboard kota tuh ada film ini dipasang, terus jumpa pers dan sebagainya. Nah, itu pun kan sudah mulai kalau hangat menjelang mendidih itu kan
itu mulai muncul tuh di media sosial tentang lo yang dapat kok Bu Ibu itu ya. Kalau yang dapat kok perusahaan-perusahaan besar, lo yang dapat kok bikin kalau begini untuk apa dong? Nah, ada lagi yang berkomentar, apa nggak malu itu yang selama ini pamer-pamer apa bukan kekayaan tapi semacam apa ikon selebriti yang dengan kemewahannya, dengan citra apa glamornya, tiba-tiba sekarang yaitu hidup dari bantuan pemerintah yang notabene adalah bantuan untuk mengatasi pandemi karena ekonomi terpuruk kan gitu kan, ini bantuan untuk pemulihan ekonomi. Nah di sisi lain kan ada perusahaan-perusahaan lain yang justru menunjukkan bahwa mereka berpartisipasi penuh dalam menghimpun investasi. Misalnya MD, waktu itu kan kita informasikan, MD bahkan di masa pandemi ini mampu mengundang investasi dari Disney Tencent ya, itu senilai hampir 1 triliun. Nah, itu juga yang kemudian beberapa perusahaan-perusahaan besar, yang terutama yang di PPFI itu ya kan jarang yang ikut ini. Saya nggak tahu mereka mengajukan atau tidak, lalu tidak lolos, ataukah memang dari awal tidak tertarik pada ini. Nah, jadi pada saat yang pertama saja itu sudah mendidih, menjelang mendidih kan gitu. Terus muncul yang kedua, film pendek yang dan dokumenter yang 250 juta per itu. Nah, untuk 40. Wah, nggak tahu tuh berapa akhirnya yang lolos, sekian banyak. Yang semula itu sebenarnya lebih diperuntukkan untuk komunitas dan sebagainya, muncullah itu NV, PT dan sebagainya. Orang kan mulai dan ini individu. Ya, tapi kan atas nama komunitas tetap. Ya, tetap atas nama komunitas ya. Ada komunitas, ada PT, ada NV gitu kalau yang saya baca itu ya. Nah, itu kan sudah mulai juga mendidik. Ini siapa kuratornya? Apa kuratornya? Mulai nanya kan. Apa yang sekarang terjawab kuratornya 8 itu. Nah, praproduksi ini kan yang ketiga, final lah dari seluruh itu. Jadi kalau yang pertama dianggarkan 60 miliar ya, yang untuk promosi, yang film pendek tadi produksi dianggarkan 15 miliar, yang ini nggak tahu nih berapa totalnya, tapi dengar-dengar sih sekitar 80 atau berapa miliar gitu ya. Nah, padahal stimulus untuk pemulihan ekonomi subsektor film ini kan nilainya di atas 500 miliar. Ini juga mulai orang nanya nih, yang kelebihannya 500 miliar dikurangi 60, 15 plus 80 sekian itu kemana? Untuk itu kali, untuk yang produksi besok, yang ada praproduksi sekarang. Nah, makanya tadi kan Anda nanya dengan asumsi waktu yang pertanggungjawabannya sampai sekitar 20 Desember itu apakah sempat ngejar. Nah, logikanya untuk tahun ini itu menjadi nggak masuk akal kalau dipaksain ada produksi, kecuali tahun depan gitu ya. Ya, makanya kan praproduksi. Tetapi praproduksi ini sendiri pun kalau saya mendengar, menyimak, itu juga menjadi pro kontra. Artinya perusahaan-perusahaan yang mendapatkan itu juga perlu dipertanyakan. Karena apa? Dari nama-nama kurator yang muncul dari 8 orang itu, ada yang punya keterlibatan langsung dengan perusahaan yang mendapatkan bantuan dari Barukas. Ya ini soal etika ya. Jadi dari awal kalau air mendidih itu kan memang kemudian bergejolak gitu ya. Itu yang semula orang kalau masih dingin kan orang mencelupkan tangannya itu tenang-tenang aja, bahkan nyaman. Atau mendidih kan mulai gitu ya. Oleh itu dan kenapa ini begini? Nah, mulailah sekarang orang menelisik gitu, kenapa yang dapat ini, kenapa yang ini ditolak dan sebagainya. Nah, sekarang ketahuan ada nama 8 orang kurator, ABCD dan sebagainya. Nah, ini juga kemudian orang, oh pantes ini dapat karena kuratornya ini. Kan itu kan pikiran yang logis. Nah, itu bahkan sejak waktu yang pertama promosi film ya kan, kenapa perusahaan ini, karena dia ikut nih di sini, ikut ini. Nah, tapi kan itu masih dibiarkan. Ya, kalau begitu sangat diperlukan pertanggungjawaban kurator di dalam menjelaskan kenapa mereka meloloskan sekian banyak perusahaan yang mendapatkan bantuan praproduksi.
Karena apa? Karena itu kan menjadi Ya. informasi yang harus sampai kepada publik. Iya. Kenapa itu terjadi? Kalau ini tidak disampaikan kan akhirnya bisa tidak meredam persoalan ini menjadi lebih jadi kayak bola salju. Namanya vested interest ya. Vested interest. Ya, jadi sebenarnya ya kalau saya menelisik dari awal sejarah tentang stimulus ini, sebenarnya itu sudah ada pihak yang pernah mempersiapkan juknis namanya. Jadi petunjuk teknis, juknis atau juktis ya kan, petunjuk teknis untuk pelaksanaan ini yang semula, dan itu dikoreksi berkali-kali oleh sebuah tim gitu ya, yang semula 30 halaman menjadi 50 halaman, bahkan terakhir itu saya dengar 300 halaman. Juknisnya, di dalam juknis itu ada bunyinya ya, kurator tidak boleh menilai film yang dirinya terlibat. Ada itu. Ada, ya. Tetapi dengar-dengar juknis ini juga diabaikan, bahkan tidak terpakai karena memang Diabaikan atau mereka tidak punya waktu. enggak, karena gini loh, proyek stimulus perfilman pemulihan ekonomi nasional subsektor film ini kan tadi kita tahu semula ini adalah di lingkaran tertentu gitu ya, yang dimulai dari BPI tadi dan sebagainya. Lalu disitulah muncul ada lingkungan namanya Kementerian BUMN dan sebagainya ya. Lalu kemudian di situ ada pen film yang ada Dewan Pemulihan Film. Nah ya, di subsektor film itu ada 3 itu A, B, C gitu ya. Ada 3 orang Dewan Film, bahkan ini hasil-hasil 3 orang ini maksudnya Triawan Muna, Wisnu, adalah nama-nama itu ya. Siapa Tanu Suboto Ya, itu ya? ya adalah itu, Anda mungkin lebih tahu lah itu ya. Ada 3 Dewan Film ini ya. Bahkan laporan hasil kurasi ini juga laporannya ke sana. Padahal Pokja, kelompok kerja yang pernah dibentuk oleh PFN sebagai lembaga yang diarahkan untuk keuangan film gitu ya, pendanaan film gitu ya, itu juga belum bubar sebenarnya, meskipun dia memang tidak boleh mengkurasi, itu juga merasa tidak dilaporkan dan sebagainya. Nah itu jadi pernah suatu ketika juga dalam rangka koordinasi gitu ya, dengar-dengar nih Menteri BUMN juga ketemu Menteri Parekraf untuk mensinkronkan ini, tapi semuanya ini nggak tahu, mungkin merasa lebih dimudahkan atau gimana, atau abil lah terhadap kemungkinan air bisa mendidih tadi, sehingga yang terjadi tadi tiba-tiba 8 orang kurator dengan ketentuan-ketentuan yang kita tidak tahu, lalu sekarang muncul hasil seperti sekarang ini ya kan. Lalu orang-orang menelisik, masyarakat film itu kan biasa karena mereka kan seniman sekaligus jurnalis sekaligus yang kalau apa-apa itu selalu, dan lingkungan filmnya kan kecil sebenarnya, orangnya itu aja. Nah sekarang ditemukan, oh si ini ada kaitannya dengan ini, oh si ini yang ini pernah ikut rapat-rapat dengan ABCD ya ini ya, unsur-unsur kurator ini secara langsung maupun tidak langsung memang banyak akhirnya yang punya hubungan dengan perusahaan-perusahaan yang sekarang dinyatakan lolos sebagai penerima bantuan. Ya, makanya di sini kurator justru harus meredam persoalan ini menjadi bergulir kayak bola salju. Mereka harus memberikan ini dong laporan pertanggungjawaban atas dasar pemilihan dan kenapa mereka memilih ini, itu kan sekaligus untuk supaya tidak menimbulkan fitnah yang tidak baik terhadap mereka. Perlu nggak kira-kira seperti itu? Sebenarnya kan pertanggungjawaban itu adalah dimulai ketika mereka ditunjuk menjadi kurator. Jadi ketika mereka ditunjuk menjadi kurator itu mereka sudah punya tanggung jawab untuk transparan, untuk adil, untuk fair, untuk tidak punya interest pribadi, vested interest, untuk tidak punya. Sebenarnya kalau pertanggungjawaban dimulai dari situ. Kalau sekarang jadinya begini kan apakah? Ya kalau air sudah mendidih itu ya mau tak mau, kalau Anda yang dekat air ya akan kecipratan panasnya. Dan soal bergulir ini ya ada kemungkinan begitu, memang ada kemungkinan akan bergulir karena saya dengar tadi misalnya ada komunitas atau sekelompok asosiasi yang mulai menulis surat ke menteri supaya ini ditangguhkan atau ditinjau atau dikaji ulang dan sebagainya. Ada lagi yang mengusulkan supaya dibentuk tim pencari fakta. Kira-kira berpengaruh nggak itu terhadap ya, keputusan yang sudah diputuskan ini?
Ya saya nggak tahu kan, di Indonesia ini yang demo berdarah-darah aja bisa nggak pengaruh, bisa juga berpengaruh. Apalagi yang soal protes tertulis atau himbauan tertulis bisa juga berpengaruh, bisa juga tidak berpengaruh, tergantung para pengambil kebijakan itu. Tetapi ya kalau kita kan sebagai warga negara kan membicarakan hal seperti warga ini. negara Indonesia dan insan. Nah, ya apalagi kita jadi akan begitu Bung Andi. Jadi ini ibaratnya air sudah mendidih ya. Bahwa sebelumnya sudah kita sering bicarakan ini akan begini loh, akan begini dan sebagainya. Dan kalau kita telusuri lebih jauh lagi, ini memang masalah yang krusial. Tadi saya cerita, bahkan untuk urusan ini itu bukan hanya melibatkan Dewan PEN ya, Kementerian BUMN, Kementerian Kemenparekraf, lalu bawahan-bawahannya Wamen berkali-kali ketemu, Wamen ini berkali-kali ketemu, lalu ada PFN sebagai Pokja yang notabene adalah pembiayaan film, belum lagi nanti orang-orang dan sebagainya itu memang dari BPI tadi yang semula usul ya dan sebagainya. Ini memang melibatkan banyak pihak ya, termasuk pihak-pihak yang menyangkut masalah pengawasan keuangan ya. Sehingga karena ini menyangkut dana ratusan miliar, otomatis ketika sudah mendidih begini ini akan terus saja bergulir. Maka yang paling aman sekarang adalah para penerima bantuan yang tulus-tulus ikhlas. Nah itu ya udah patuhi peraturan. Patuhi peraturan, jangan coba-coba bersih dan sebagainya. Karena memang sekarang kan kemudian menjadi banyak tadi yang Anda sebut fitnah tadi, informasi itu simpang siur muncullah. Ada tadi saya bilang perlu tim pencari fakta karena ada fitnah gitu ya. Untuk sementara disebut fitnah. Ada yang sudah transfer uang ke kurator, ada yang menjanjikan 5%, ada yang minta 10%, ada yang 20% dan sebagainya. Ini kan bisa menjadi fitnah ya kan. Nah tetapi kalau air mendidih itu ya begitu itu ya, tinggal sekarang kalau memang kurator ini bersih dan lurus ya kan ada perlu mereka khawatirkan, karena itu nanti akan terjawab sendiri kan kalau memang mereka bekerja berdasarkan aturan yang sudah mereka jalankan secara baik dan benar. Iya. Tapi kalau tidak ya kemudian ini menjadi bola salju ya itu bisa menjadi masalah hukum, kemudian sebelumnya adalah masalah etik. Tetapi satu hal yang lebih penting lagi adalah ini kan masalah sebenarnya rasa keadilan dari masyarakat sebenarnya kan ya, tapi kan selalu begitu. Kenapa dia dapat, kenapa saya? Iya, itu kan selalu itu klasik. Iya, ya. Makanya kalau semuanya bersih-bersih aja, tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah itu tidak akan terbukti. Tetapi kalau dia tidak bersih, ya akan juga ketahuan. Tapi ya akan begitu saja. Kan memang dari di perfilman itu seperti itu kondisinya. Kita akan lihat perkembangannya dan ya kita bagian yang ngomongin aja lah begini sambil bekerja masing-masing sesuai dengan apa yang bisa dikerjakan. Amin. Kita saya akan pikir sementara itu dulu kita berharap semuanya baik-baik saja. Baik. Dari Pusat Perfilman Haji Usman Ismail, inilah Kronik Film Sinematek, tempat kita melihat Indonesia dan merawat ingatan, di mana bisa kita temukan kesaksian tanpa bohong. Kamera.